Hai, Shalom. Jumpa kembali dalam program 2 Sisi. Malam ini kita akan membahas dalam Injil Matius pasal 23 ayat ke-27, Bapak Ibu. Saya bacakan untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Alkitab ini berkata, "Celakalah kamu." Ada spesifik yang Yesus tujukan kepada tiga tipe orang yang dikatakan celakalah kamu. Dan ayat celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik di dalam perikop ini, ya saudara sekalian ya, itu dicatat sebanyak 7 kali yang saya coba hitung ya. 7 kali di dalam perikop ini Yesus secara spesifik berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik." Ya, 7 kali. Kalau 1 kali mungkin cuman ya sekedar lewat saja, hanya iklan saja yang lewat, seperti Bapak Ibu nonton sebuah tayangan televisi, saudara ya. Iklan biasanya tuh orang nggak memberi atensi khusus. Tetapi kalau 2 kali mulai orang berikan pay attention, memberi waktu khusus untuk memperhatikan hal itu tersebut, saudara. 3 kali pasti menekankan ada hal penting yang harus kita perhatikan sehingga mendapatkan sesuatu hal, informasi yang kita dapat dari iklan tersebut, saudara. Tetapi kalau sudah 7 kali, itu benar-benar ada strong message yang Yesus ingin saudara dan saya perhatikan baik-baik tentang 3 tipe ini, sehingga kita tidak menjadi bagian atau menjadi orang-orang seperti ciri-ciri tipikal orang-orang yang Yesus tidak sukai. Bahkan Yesus katakan, "Celakalah kamu, woe you, celakalah kamu." Saudara ya, siapakah mereka sebenarnya yang ingin penulis Injil Matius ini ungkapkan, saudara? Yang pertama ternyata ada ahli Taurat. Ya, ahli Taurat itu siapa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang ahli Taurat? Tentang ahli Taurat itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, yang dicatat malah Gramatius. Gramatius itu adalah pemuka agama, ya, seorang sarjana agama, sarjana kitab, ya, kalau bahasa sekarang itu sarjana teologi ya. Terus yang saya dapati adalah the man learned in the law, seseorang yang mempelajari tentang hukum, saudara ya. Siapa sih Gramatius ini? Gramatius a man skilled in the law, seseorang yang ahli di dalam bidang hukum, di dalam bidang peraturan, saudara. Yang saya pelajari kembali adalah ahli Taurat adalah a religious teacher, guru agama. Lalu ada expert in the law, dia sangat berpengalaman di dalam masalah hukum, di dalam masa perundang-undangan, di dalam masalah peraturan-peraturan yang dibuat, saudara. Lalu yang saya dapati ahli Taurat adalah yang menyusun peraturan dan ketentuan di dalam keagamaan. Berarti orang ini membuat peraturan dogma ataupun doktrin gereja ya di dalam sebuah organisasi keagamaan, saudara ya, maaf. Ya, itu ahli Taurat. Lalu ada orang Farisi yang tipe kedua yang Yesus katakan celakalah kamu adalah orang Farisi. Ya, Parisaios katanya. Yaitu pemimpin spiritual, pemimpin rohani
orang-orang Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah yang kedua, yaitu sekitar abad kedua sebelum Masehi. Siapa sih orang Farisi? Orang Farisi yang saya dapat ialah orang yang beragama, yang saleh. Lalu perkembangan ini dari kelompok Hasidim. Dari kelompok Hasidim ini sebut orang Farisi tentang orang-orang yang beragama tapi agama saleh sekali, saudara. Ada yang ketiga tipe yang Yesus katakan celakalah kamu, woe you, yaitu orang munafik. Hypocrites katanya. Siapa sih orang-orang munafik? Orang yang suka berpura-pura. Orang yang menunjukkan perilaku seolah-olah baik tetapi di belakangnya jahat. Di hadapan kita baik, tapi di belakang kita ngomongin kita. Orang yang sifatnya itu tidak baik, kita katakan, bahkan sering berkhianat. Orang yang mulutnya lurus tetapi hatinya bengkok, saudara. Itu orang munafik. Ya. Lalu dicatat juga orang munafik adalah orang yang bermuka dua, bahkan digambarkan berkepala dua, saudara. Nah, apakah tipe-tipe di atas ini, kalau saya mau tanya bagi Bapak Ibu sekalian, apakah tiga tipe ini berada di luar gereja, di luar peribadatan rohani kita, di dalam kegiatan rohani kita, atau di luar gereja, di luar kegiatan rohani kita? Tentunya tiga tipe ini saya mau gambarkan kalau saya tarik saat ini ada di dalam kekristenan. Saya mau gambarkan ternyata tiga tipe ini ada di dalam gereja, bahkan di sekitar kita, di dalam lingkup bidang pelayanan. Ini bagi saya cukup mendapat atensi khusus, pay attention. Sehingga Yesus pun memberikan 7 kali penekanan tentang hal ini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Celakalah kamu, orang Farisi. Celakalah kamu, orang-orang munafik, saudara. Karena Alkitab katakan, ayat yang kita baca hari ini, digambarkan bahwa sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Kalau saudara melihat ayat ini, jangan coba bayangkan tentang kuburan yang ada di Pulau Jawa. Tapi lihat kuburan ini dalam konteks orang-orang Israel, orang-orang Timur Tengah, orang-orang Yahudi. Ketika saya ada di Israel, mungkin saya lupa apakah di Yerusalem, apakah Bethlehem ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika saya berkunjung ke makam Raja Daud. Raja Daud sangat dihormati oleh 3 agama. Agama Islam, agama Yahudi, bahkan Kristen, saudara. Semuanya mencatat tentang kisah Nabi Daud. Raja Daud, ya, bahkan bagi orang-orang Muslim itu menganggap sebagai seorang nabi, sudah. Ketika saya ke sana, 3 kamar besar ini ada di satu tempat, ya. Lalu dipisahkanlah antara laki-laki dan perempuan. Yang bagi Muslim, laki-laki sedang tahlilan, ya, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berdoa untuk Nabi Daud, Raja Daud ini, sudah. Yang wanita pun demikian. Bagi orang-orang Yahudi memakai topi, memakai baju kabung mereka, saudara ya, untuk berdoa, menangisi tentang Raja Daud ini. Yang wanita pun demikian, dipisahkan tempatnya. Tapi orang Kristen datang ke sana hanya melihat, saudara ya. Saya adalah salah satu hamba Tuhan yang tidak setuju kalau orang Kristen itu berdoa untuk orang mati, bahkan mendoakan orang itu yang sudah mati agar selamat masuk surga, saudara. Lalu di sana saya gambarkan bahwa kuburan itu besar megah, saudara. Bahkan dalam sebuah bangunan. Beberapa tempat di sana pun sama, ada Nabi Abraham, ya. Kita ke sana melihatnya. Dibangun megah seperti bangunan, rumah, gedung.
Itu konteks orang-orang Yahudi di Israel, Bethlehem, Yerusalem itu sendiri. Mungkin ada bagian Palestina saat ini, saudara. Tapi kalau saya tarik kepada suku-suku di daerah Sumatera Utara, orang-orang Batak, Medan, saudara. Makam-makam opung kita, makam-makam leluhur kita yang di sana dibangun begitu megahnya seperti sebuah rumah, bahkan menjadi sebuah tugu. Maaf kalau saya sebut sebuah suku ataupun marga, saudara ya. Tapi begitu diagungkan, dipuja, disakralkan, saudara. Karena begitu besarnya, mewahnya nama besar itu. Sampai kepada belasan keturunan mereka, saudara. Kalau saya tarik lagi kepada teman-teman kita dari Sulawesi Utara. Ya, di sana pun demikian. Membangun makam kuburan itu megah, saudara. Bahkan ada sebuah makam, ya, saya tahu makam itu kosong, tetapi menjadi sebuah tempat peringatan. Ada kisah ketika bulan Desember menjelang Natal tahun baru, ada kisah mungkin sekitar tahun 2000-an, saya lupa ya, 2000 berapa. Ada kisah tentang pesawat Adam Air yang jatuh di daerah perairan Sulawesi Utara. Dan jasadnya tidak ditemukan sampai hari ini. Tapi keluarga ini akhirnya membuat makam tugu peringatan itu daerah Sonder Muar Languan, saudara. Sebelah kiri jalan saya tahu dan saya pernah melihat ke sana. Ada sebuah makam besar, lalu ada ornamen bentuk pesawat, saudara. Dan sekitarnya pun sama. Gaya mereka adalah gaya membuat makam seperti bangunan rumah. Nah, coba saya gambarkan hari ini, ketika mereka lihat kuburan itu megah, mewah, keren, saudara. Ada peringatan-peringatan yang akan mereka ingat kenang tentang kisah orang yang meninggalkan mereka. Tapi tahukah saudara, di luarnya memang keren, tetapi di dalam kubur itu, di dalam tanah itu, hanya sisa tulang belulang. Sebab dagingnya ya udah melebur. Kalau orang meninggal, orang manusia meninggal, minggu pertama, bulan pertama sudah mulai membusuk dan mulai mempuncah perutnya, terpecah, keluar belatung, keluar ulat-ulat, memakan setiap daging-daging kita, saudara, yang sudah mati. Sampai 3 tahun ke depan, orang Jawa bilang 1000 hari, saudara. Semua otot lebur, semua daging lebur, kulit lebur menjadi debu tanah. Tinggal sisa tulang belulang yang berkumpul menjadi satu di tengah-tengah, saudara. Ada peristiwa 1000 hari. Bagi orang Jawa percaya orang itu sudah naik ke surga pada 1000 hari. Nah, digambarkan ternyata ketika sudah datang tempat itu, sudah tidak pernah melihat lagi tentang dalam tanah itu yang penuh tulang belulang dan berbagai kotoran, saudara. Yang mereka kenang cuma satu, tentang riwayat orang ini. Nah, ini digambarkan oleh Yesus dalam Matius 23-27. Jangan sampai kamu, ya, sebab kamu seperti kuburan yang dilapur putih, yang di luar keren bentuk tampilan pelayanan. Hai orang ahli Taurat, tentang pemuka agama. Bahasa saya, mungkin seperti saya seorang hamba Tuhan, pendeta, yang sudah berdiri di mimbar. Mungkin seperti teman-teman saya yang sudah melayani di atas mimbar, pujian, yang paham tentang kitab suci. Hai orang-orang Farisi, orang-orang yang pemimpin spiritual, rohani, dalam pelayanan kita sehari-hari. Saya gambarkan tadi pemimpin pujian, mungkin imam musik, saudara. Hai orang-orang munafik, hipokrit. Saya mau gambarkan, saya mau katakan malam ini, bahwa orang-orang itu ada di dalam gereja, di sekitar saudara. Mereka sudah melayani, kita sebagai jemaat menganggap mereka sudah bertobat, saudara. Tetapi Yesus katakan, penampilanmu di luar seperti kuburan yang dikapur putih, di dalamnya penuh tulang belulang, penuh berbagai kotoran. Jangan sampai pertobatanmu palsu. Inti dari pesan ini. Jangan sampai kamu sudah melayani, jangan sampai kamu sudah kelihatan rohani, berkata shalom, Tuhan Yesus berkati ya, oh haleluya, semua bentuk tampilanmu, perkataanmu rohani, memakai salib besar-besar, membawa Alkitabmu, menenteng
di depan banyak orang, ini loh saya mau beribadah ke gereja bawa Alkitab, saudara. Tetapi hatimu bengkok. Tapi hatimu munafik. Mana Alkitab katakan pada ayat berikutnya. Demikianlah juga kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jangan sampai pertobatanmu diragukan. Jangan sampai pertobatanmu palsu. Hai pemimpin rohani. Hai pemuka agama. Hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang berdiri di atas mimbar. Hai orang-orang yang selalu berkata seolah rohani. Hai kamu semua yang munafik. Pertobatanmu palsu. Yesus katakan, celakalah kamu. Selagi masih ada waktu, teman-teman yang mendengar dua sisi malam ini, saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, bertobatlah. Puji Tuhan sudah diingatkan oleh renungan malam ini. Saya merenungkan ayat ini. Dan saya percaya ini pun untuk saya sebagai seorang hamba Tuhan. Semoga dipahami dan sampai jumpa di tayangan program Dua Sisi berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.